Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terlalu terang ya. Ini kan terang karena saya pakai ini lampu ring biar lebih kelihatan wajah guru kalian ini, wajah guru Senggoko. Ini Devita belum tidur. Ini sudah jam berapa ini? Nah, ini coba dilihat jamnya sudah jam berapa itu. Itu mau hampir jam 12. Sebentar lagi aku mau jadi vampir, mau cari darah. Ini Devita habis memanggang roti, coba dilihat roti-rotinya Devita ya. Ini masih ada roti yang belum saya panggang di dalam sini. Ini dia roti saya ini belum ada. Ini sudah ada donat di dalam situ sudah digoreng, terus ada roti yang saya beruping. Ini sudah yang dipanggang. Dan yang sering mengikuti channel YouTubeku kan tiap hari itu saya ngupload video. Jadi kalian kan bisa lihat berapa banyak tadi ini roti masih ada di etalase. Kan saya bilang saya suka kalau misalnya roti saya itu nggak terlalu cepat-cepat laku, biar saya itu agak bisa bersantai, bisa santai-santai, jadi tidak mengadon terus itu. Tapi ada juga orang yang maunya rotinya laku terus. Kalau Devita maunya rotinya jangan terlalu cepat laku biar aku bisa bersantai. Kok makanya ya bikin bisnis itu santai aja. Gosong ya Allah. Gosong lagi. Aduh, hampir gosong. Coba lihat ya, roti buku hampir gosong gara-gara banyak cincong. Tapi enggak apa-apa sih, customerku di sini aneh-aneh. Dia pasti carinya yang gosong-gosong, tapi nggak apa-apa. Apa ini ya? Roti buku agak gosong ini gara-gara aku tinggal. Begitu sudah kalau kita pakai ini. Pakai apa itu? Pakai open gas. Tidak ada jam waktunya untuk memanggang. Misalnya 30 menit nanti matang sendiri. Berbunyi dia kalau misalnya dia kalau dia sudah matang rotinya. Itu kalau open yang profesional yang memakai listrik. Kalau open yang masih menggunakan tabung gas LPG ya seperti itu. Kita harus berjaga-jaga ya, kayak sapam kita ya. Jadi Devita ini kalau misalnya lagi memanggang roti kayak sapam. Jadi aku setiap berapa menit aku pasti cek roti saya karena saya memakai gas open gas seperti itu. Tapi sudah bagus. Nah, cantik kan rotinya kan? Nah, cuma agak gosong sedikit enggak apa-apa. Gara-gara tadi aku pergi ini ya, pergi di kamar main-main HP karena aku ini capek sekali. Supaya nggak ngantuk. Ini roti-roti yang aku bikin. Ini ada pizza, ada roti roti sosis, terus ada roti boy, ada roti pisang di dalam situ. Ya, ini belum kelar semua. Aku tidak bikin terlalu banyak karena bahan-bahan rotiku habis. Karena Devita ini satu hari bisa 3-4 kali mengadon. Jadi bahan-bahan roti itu kadang cepat sekali habis saya punya. Terus bukan pasti ada yang bertanya, kenapa nggak beli sekalian bahan-bahan roti banyak-banyak? Bukannya apa? Kalau kita sebagai pebisnis bikin roti itu kita prediksikan juga. Kalau kita beli langsung borong bahan-bahan perkue-kuean, nanti kita tidak lihat berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Jadi seperti itu ya. Jadi mending kita dapat uang hari ini langsung kita bagi. Misalnya contoh, dapat uang 600.000 penjualan hasil roti hari ini. Nah, 250-nya kita pakai belanja ya, dan sisanya itu kita tabung. Jadi seperti itu, jangan sampai nanti baru dibelanjain semua ini uangnya ini buat bahan-bahan roti, nanti kan nggak bisa menabung. Jadi Devita itu seperti itu cara pembukuannya. Ya memang seperti itu ya. Ini Devita sibuk sekali. Nah, astaga, belum lagi. Sebentar ya, saya letakkan dulu HP ku di ini. Di ring. Oke. Maaf sekali. Jadi seperti ini kesibukanku. Jadi kalian bisa melihat kan? Bayangkan kalau saya bikin video membagikan resep roti-rotian setiap hari sama kalian. Aku kalau misalnya bikin video itu pakai kamera kan? Sudah harus ada lampunya, saya mengerjakan sendiri seperti itu.
dan 1 hari lagi saya kerjakan, belum lagi mengedit. Makanya saya jarang-jarang membagikan resep roti-rotian sama perkuluan sekarang. Mungkin 1 minggu itu paling dua kali saya upload nanti videonya membagikan resep roti-rotian. Tapi kan sudah ada resep banyak, sudah hampir ribuan sudah resep yang sudah saya bagikan ditayangkan di channel YouTube. Tinggal kalian lagi yang memilih yang mana lagi resep-resep yang kalian mau pelajari seperti itu. Tapi tenang saja, pasti nanti aku akan membagikan resep roti-rotian yang terbaru seperti itu. Tapi ditunggu ya. Tetap saja walaupun saya membagikan lifestyle saya, kehidupan saya seperti ini, saya memberikan kalian semangat ya. Baik khususnya jadi janda ini, jadi janda seperjuangan sama ibu-ibu yang membantu ke perekonomian keluarga seperti itu. Ingat, ibu-ibu harus punya skill ya, harus berjaga-jaga diri. Ingat itu. Nah, ini Devito lagi memanggang roti boy, tapi sayang sedikit gosong, tapi nggak apa-apa. Ini aku lagi kehabisan ini kehabisan apa dingin. Jadi seperti ini kegiatan saya setiap hari, bikin roti, bangun. Tahu nggak, aku tidur kadang paling lama itu saya tidur jam 2, saya bangun 4:30. Saya penuh semangat, penuh gairah ya. Kalian harus seperti itu kalau mau jadi orang sukses. Tidak boleh bermalas-malasan ya, harus punya prinsip ya, harus disiplin. Itu kuncinya dari sini. Kalau kita tidak ada di sini sama di sini, tidak akan jadi ya. Kalau umpamanya cuma ini mengandalkan suami yang banyak uangnya, banyak bagus pekerjaannya, Ibu jangan sombong ya. Saya tidak menakut-nakuti. Ibu nggak punya skill, cuma mengandalkan suami yang banyak uang. Kita nggak tahu ya, nanti dia main gila di belakang atau dia innalillahi, kita nggak tahu ya. Jadi harus gunakan kesempatan ini. Kalau memang suaminya banyak uang, gunakan kesempatan ini, minta sama suami carikan tempat kursus menjahit kah, bikin kue kah ya, atau ibu mau memulai berjualan, mbak-mbaknya yang sudah menikah ya, atau mau berjual atau yang belum menikah, itu harus sudah memulai skill sekarang untuk berjaga-jaga diri. Dan saya kasih tahu, kalau kita punya skill di dalam pernikahan itu, kita mau punya pekerjaan sini, penghasilan, suami tidak akan menginjak-injak kita ya. Dia tidak berani mengolok-olok kita. Coba kalau kita nggak punya pekerjaan, kita mengharap uang sama dia, baru suaminya jahara lagi ya, kurang ajar lagi suaminya ya. Pasti kita itu direndahkan sama dia. Sudah dicucikan, sudah dimasakin ya, 1 hari 3 kali dimasakin, disiapkan bajunya, apanya segala-galanya ya, dilayani lagi ya. Masalah ranjang tidak ada harganya nih wanita ini. Adekku lagi tidur, aku berisik sekali. Kenapa kayak gitu ya? Ini benar mulut dia berkata ya. Jadi perempuan harus punya skill. Jangan sampai nanti suaminya, kalau suaminya baik enggak apa-apa ya, suaminya royal enggak apa-apa. Kalau dapat suami yang kurang ajar seperti mantanku yang dulu, ini ya. Dan Devita kenapa bisa ngomong gini, karena kejadian sama diriku sendiri. Bukannya aku curhat ya. Ini kan aku membagikan pengalaman terburuk di dalam hidupku. Jadi kalian itu, aku menyelamatkan diri kalian ya kan, yang menonton, khususnya kaum wanita ini ya, kaum Hawa. Jangan sampai kaum Adam ini menindas kita ya. Ingat itu. Jangan sombong, banyak suami, banyak uang ini. Kita nggak tahu perubahannya manusia itu, bisa aja nanti perubahannya berubah 1000 drastis ya. Kita sudah tidak bagus penampilannya kah, dia melirik di belakang kah. Makanya Bu ya, kalau bapaknya atau kemana-mana, tanya dia ya, periksa HP-nya ya, siapa tahu dia ada pecongan di luar sana. Hati-hati, ini kasih tahu ya. Suamiku aja dulu, di mantan suamiku aja, pendiamnya aku lihat, ternyata dia main gila di belakangku. Dia pura-pura cari masalah sama aku, ternyata dia main gila supaya aku bisa pergi, terus dia bisa melenceng seperti itu ya. Terus aku lihat cupangannya dari sini. ini betul, ini kejadian akan. Ada juga lucu ya. Ini betul ya, ini cuma kejadian sama saya. Jadi pengalaman kisah hidupku yang sangat terburuk itu pasti akan ku share ke kalian ya. Jadi bisa
bisa dijadikan pelajaran ya, supaya saya menyelamatkan kehidupan kalian. Jadi intinya kita harus punya skill, jangan lupa jaga body ya. Badan harus dirawat nomor 1, khususnya perempuan yang sudah menikah maupun yang belum menikah, supaya nanti dapat jodoh ya, seperti itu. Kalau kita penampilannya keren, punya talent, siapa coba laki-laki yang tidak mau tertarik sama kita? Devita aja sekarang ya, dilihatnya aku punya toko roti. Dulunya aku banyak sekali colok sama laki-laki ya, karena pertama aku tidak, badanku kurang bagus. Terus orang belum melihat kemampuan aku seperti apa, ya kan? Aku pernah naksir sama cowok ya, naksir sekali aku sama cowok itu. Aku ungkapkan lagi perasaanku sebelum menikah sama mantan suamiku. Ternyata dia mempermainkan aku ya. Ternyata dia pergi sama perempuan lain. Sampai menangis Cina saya ya, karena aku naksir sekali sama cowok itu. Sekarang kamu tahu ya. Sekarang yang menonton ini ya, beliau itu ya, dia berapa kali kirim pesan sama saya, ngajakin saya jalan-jalan. Sekarang saya tidak mau. Kalau saya ya, sekali saya ditolak sama orang, terus dia lihat saya menjadi orang sukses, saya tidak mungkin mau lagi sama dia, karena saya sudah tahu karakter orang seperti itu tidak baik dijadikan pasangan hidup. Jadi kita harus mencari orang yang nantinya yang bisa menerima kita ya, menerima kita yang tadinya kita ketemu seperti ini, dan dia menghargai kita seperti itu. Jangan ketemu cowok cuma mau bersenang-senang aja sama kita. Dia ngeliat kita keren penampilannya ini, supaya kita bisa dimanfaatkan sama mereka. Jangan mau dibodoh-bodohin sama laki-laki ya. Jangan mau ya saya. Ini Devita ini ya. Aku bukan menghasut ini ya, wanti-wanti Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya tidak menghasut ya. Ini kisah nyata ini ya. Jadi di sini kita bergosip lagi. Devita suka sekali bergosip. Tapi betul di mulutku. Aku mikir terus diku dingin nanti. Aku mau berkemas-kemas dulu. Sorry ya. Adikku di dalam sana tuh. Pasti dia bergosip sama ini ya, sama anaknya. Dia bilang, mamimu tuh udah jadi. Jadi seperti ini kegiatanku ya, maaf ya, anggap saja ini hiburan ya. Devita itu seperti itu menghibur, tapi memang ini kisah nyata ya. Jadi dan jangan percaya ya kalau suami bilang kamu ini cantik, tidak perlu skincare, tidak perlu pakai baju bagus, sudah keren, sudah gini. Jangan bohong kata suami ya, dia nanti bisa main gila di belakang. Harus punya skill. Dan kalian tahu nggak, ini aku curhat lagi ya. Ini kan mantan suamiku, ini kan subscriberku sekarang kan. Dia kaget ngelihat saya penampilanku seperti itu. Dia mengikuti channel YouTubeku dari awal ya, dari aku badanku seperti lemper diikat-ikat ya. Pasti dia terkaget-kaget melihat aku berubah 1000 derajat Celcius ya. Pasti dia terkaget-kaget ya. Selama aku menikah sama mantan suamiku ini ya, dia seperti tidak mengenal saya selama saya menikah sama dia. Aku hidup satu atas sama dia. Kalau mau bertemu sama dia, harus mau buka pintu kamar itu harus ketok-ketok dulu ya. Sebagaikan saya ini pembantunya dia ya. Jadi apapun itu semua saya harus konfirmasi dulu sama dia. Jadi saya seperti babunya dia. Sekarang dia malu punya istri seperti saya. Kalau dia mau jalan sama saya, dia lebih baik jalan di depan, saya di belakang. Dia malu jalan sama aku. Aku jarang sekali diajak makan di restoran, kecuali dia pengen makanan enak baru aku diajak juga makan. Kadang dia beli makanan enak, aku nggak diajak makan. Tahu nggak? Ini ya, ini ceritain sedikit ya. Baru dia tuh pura-pura diet kan. Dia kan dulu saya ada rumah tuh ya, ada rumah. Jadi rumah ini kita sewa 2, satu dijadikan kantor, satu dijadikan tempat tidur ya.
Ternyata dia diam-diam pergi berbelanja di Indomaret. Ini mantan suamiku ya. Ternyata dia diam-diam belanja di Indomaret. Dia beli cemil-cemilan, coklat, biskuit, apa Super Queen itu semua dia beli kan. Ya, dia taruh di dalam kardus itu kan. Itu cemilannya semua dibawa ini ini lain stand up komedi ya. Devita stand up komedi tapi kisah nyata ya. Dia simpan itu cemilan-cemilan kan di bawah ini meja kan, di bawah meja kantornya itu dia simpan. Pantasan setiap saya mau masuk mau membersihkan di kamarnya itu, aku punya api cuma setengah saja, tidak sampai di depan meja itu saya bersih-bersih nyapu. Kalau aku mau nyapu di bawah meja itu, dia bilang jangan stop katanya. Kenapa? Ternyata satu kardus besar itu cemilan dia simpan di situ ya, tidak ketahuan sama aku. Baru dia pura-pura diet lagi. Kenapa dia pura-pura diet? Supaya tidak banyak pengeluaran setiap bulan berbelanja makanan enak di rumah. Jadi dia menyiksa aku ya, aku tidak makan enak, dia makan enak. Kadang dia pesan pizza, saya nggak diajak-ajak makan. Kurang ajar. Ini betul-betul kisah nyata nih ya, ini bukan stand up komedi nih. Devita ini ya, walaupun saya bikin begini ya, kalian juga tertawa. Devita juga stand up komedi, tapi ini kisah nyata. Jadi seperti ini ya, ini kisah nyata ya. Ini pasti yang menonton ini pasti tertawa dia. Tapi tidak apa-apa, tertawa biar tidak cepat tua. Ini kisah nyata, suamiku begitu kelakuannya. Jadi aku tuh jarang sekali diajak ke restoran. Mau beli baju aja kesini. Ini ku ceritakannya, makanya ya jadi perempuan kita harus punya skill, jangan sampai nanti seperti Devita. Untungnya saja Devita sudah punya skill dari tertancap di otakku dari awal. Cuma saya belum kembangkan waktu itu. Kenapa saya tidak bisa kembangkan? Pertama, suamiku tidak ngasih saya modal buat buka usaha. Terus saya tidak boleh bekerja di luar rumah. Maunya saya di rumah melayani dia seperti itu. Terus ini, saya tidak boleh berpenampilan bagus. Supaya nanti karena kayak apa ya, pokoknya saya tidak boleh berpenampilan bagus. Pokoknya saya harus pakai baju biasa-biasa aja. Rambut sedikit panjang harus suruh potong. Aku nggak boleh cantik. Dia juga menyiksa aku dulu ya. Untung aja aku sudah terbebas dari Raja Firaun. Makanya aku kasih nama dia Raja Firaun ya. Mungkin dia sudah terkaget-kaget melihat saya ya. Sudah terkaget-kaget dia melihat saya, perubahan saya ya. Saya sudah jadi langsing, rambut saya panjang ya. Mata saya sudah tidak begini ya. Mata saya sudah terang benderang. Pasti dia terkaget-kaget ya. Apalagi kan pekerjaannya dia ini kan pekerjaan dia kan ini bos Jenis, mantan suamiku bos ya. Jadi laptop itu berjejer di depan dia ada 3, dia punya komputer, laptop, apa segala-galanya itu kan otomatis kan setiap aku upload video itu kan langsung ada saya di mukanya dia ya kan. Walaupun saya berpisah pasti dia sering melihat saya, kepo-kepoin saya. Kalau saya sudah tidak ya, mungkin saya cuma gosipin dia sedikit, tapi ini kan kenyataan. Mungkin dia menyesal ya, baru dia menikah sama janda 2 anaknya, tapi sekarang dia sudah punya anak. Gak apa-apa. Dulu dia bilang gini sama aku, menikah sama saya banyak pengeluaran. Banyak pengeluaran dari mana? Saya tidak ada pengeluaran banyak dari mana ya. Saya aja mau makan enak aja nggak bisa, beli baju aja nggak bisa ya. Uang bulanan aja saya tidak dikasih, cuma dikasih kartu tahu Ariwo yang ini itu masih mending dia, saya lebih menderita lagi. Tahu nggak, aku suruh belanja ya, bawa 150 ya, padahal dia bos. Dicatat semuanya, beli telur, beli ini. Ansulannya ada 5.000, 7.000, diambil sama suamiku, tidak masuk kantongku. Aduh, ya ini kisah nyata ya. Ini saya ceritakan aja semuanya nih, belak-belakan aja saya, to the point aja. Jadi di sini saya bercerita nih kisah nyata, bukan stand up komedi. Jadi ini perempuan harus berjaga-jaga diri, jangan sampai nanti nasibnya seperti Devita. Tapi untung saja Devita bisa menyelamatkan diri karena aku punya skill ya, aku bisa bangkit lagi. Gimana kalau yang tidak punya skill? Kan di situ-situ aja, masa mau kerja dan tidak bisa membalas dendam ya? Kalau Devita bisa balas dendam.
Tapi ingat ya, suamiku memperlakukan saya seperti itu. Ku maafkan, tapi saya tidak akan pernah melupakan seumur hidup. Tahu nggak, saya diusir dari rumah ya. Ini saya cerita ya, saya diusir dari rumah ya. Menyedihkan ya, saya tidak perlu mengingat itu. Saya diusir dari rumah, saya tidak punya koper. Menikah sama dia, saya tidak punya barang-barang branded. Punya koper aja tidak punya. Saya diusir dari rumah, baju-baju saya masukin dalam plastik. Plastik kuning, tahu plastik kuning yang besar itu? Baju-baju saya di situ dikasih masuk plastik kuning. Terus saya masih ada sepatu di sana, dia ambil sepatu saya, dimasukin di dalam box, disuruh ambil. Baru dia menatap saya dengan penuh dengan apa? Seperti, ih, aku gak mau lagi sama kamu. Kurang ajar sekali dia. Baru tetangganya tuh suruh saya diusir sama dia, ikut campur juga tetangga itu ya. Tapi tidak apa-apa. Ya, saya sudah memaafkan. Tapi maaf ya, I forgave you, but I forgive you, but I never forget what you doing the last year until I'm dead. I will remember. I forgive you, yes, my ex-husband, yes. You see me, yeah, you look at me, yeah, but I never forget what you do for me. You make me sick, yeah, you make me crazy before. Maaf ya, kok kita jadi curhat gini ya? Itu kisah nyata ya, jadi ini kisah nyatanya Devita. Jadi kalian sudah mendengarkan. Jadi bagi perempuan ini motivasi, jangan sampai kalian kejadian seperti hidup saya. Ini saya menyelamatkan kalian. Harus punya skill. Saya di sini tidak mengajak kalian harus ikut berjualan roti seperti saya, pintar bikin roti, tapi carilah skill yang lain. Sekarang kalian sudah punya suami, mungkin yang menonton punya suami orang kaya, jangan cuma berdiam diri, berpangku tangan di rumah sekarang. Ayo besok pergi cari kursus-kursus apakah yang bisa dijadikan skill. Kalian belajar untuk menjaga-jaga diri. Kalau keluarga dari cendana enggak apa-apa, sampai 7 turunan tidak akan habis uangnya, tidak apa-apa. Kayak Raffi Ahmad, keluarga ini ya, Raffi Ahmad Nagita Slavina sudah kaya dari lahir. Jadi tidak apa-apa dia tidak bekerja. Bagaimana kalau orang yang tidak mampu ya, sudah miskin dari lahir, miskin skill lagi, tidak punya skill sama sekali. Atau yang lagi malas ini, mau jadi apa nanti nih ya. Devita di sini, nah kalau Devita serius berbicaranya seperti ini ya. Jadi maaf sekali ya, maaf sekali. Ini Devita membagikan lifestyle seperti ini. Saya memberikan motivasi, memberikan contoh supaya orang tidak miskin ilmu ya. Khususnya bagi kaum hawa, kaum wanita. Saya di sini pembela kaum wanita ya, khususnya para janda-janda. Apalagi janda-janda ini yang anaknya kecil-kecil kayak tangga ya, baru dia punya skill, ditinggal innalillahi suaminya atau ditinggal sama putri duyung enggak ya, kasihan sekali nanti hidupnya. Jadi tolong ya, kalau ada uang sekarang, jangan besok ayo pergi cari kursus apakah, belajar apakah supaya bisa punya bisnis atau mau berjualan kah, skincare kah, berjualan baju, itu semua skill ya. Atau mau menjahit kah, mau apa aja itu skill. Kecuali ikut kerja sama orang itu bukan skill, itu namanya babu ya. Mana ini? Aduh. Halo Santi udah kali makannya, mana anakmu? Jadi seperti itu ya sayangnya. Harus punya skill. Kalau tidak punya skill nanti jangan sampai ya. Ini percaya omongan saya. Mungkin sudah ada yang mengalami seperti ini kejadiannya. Ditinggal suami, menikah sama pelakor, tidak punya skill, akhirnya kerja sama orang, tamu menderita yang kedua kalinya. Kalau punya skill enggak apa-apa. Kalau yang sudah punya uang banyak, terlahir kaya dari dia lahir, nggak apa-apa. Santai-santai aja, uang kaki. Uang datang sendiri. Gimana yang bukan keluarga terlahir dari orang kaya, menderita. Jadi ayo semuanya ya, yang keluarga orang yang kurang mampu seolah-olah jadi orang kaya, jangan sombong.
Ini lampunya mati ya. Kalau lampunya mati ya begini muka aku, eksotik. Aku tuh kulitnya agak coklat-coklat. Ini sudah jam berapa ini? Nah, Devita ini pekerja keras ya. Coba lihat, ini sudah menandakan setengah satu. Devita belum tidur. Ini belum kelar semua loh. Ini masih ada lagi di dalam itu belum kupanggang. Aku tidak bisa tidur kalau roti-rotiku belum kupanggang ya. Kalau misalnya nanti aku tidur, bahaya, rotinya overproofing, tidak jadi nanti. Kalau terlalu overproofing rotinya tidak dipanggang, terlalu lama dipanggang, nanti rotinya kurang bagus. Akhirnya saya rugi. Jadi saya harus menunggu ini. Mungkin saya tidur nanti ini bisa jam 2, bisa setengah 3. Coba lihat, Devita sangat semangat. Ayo semuanya semangat ya para wanita-wanita. Ini juga saya kasih juga ini ya bagi teman-teman saya yang bekerja ladies ke apa yang sekarang ini, ayo sadar, mending cari uang halal ya daripada kerja begitu. Tidak selamanya kita ini muka cantik kerja di sana terus. Ayo, tidak apa-apa kerja sekarang seperti itu, tapi carilah skill ya. Tidak apa-apa kerja ladies sekarang ya, tidak apa-apa kerja ladies sekarang atau kerja mengitik kan, tidak apa-apa, tapi sambil cari skill. Mau belajar menjahit kah, belajar memasak kah, belajar perbakingan kah, cari skill supaya nanti jadi bekal. Tidak selamanya mau jadi ladies, tidak selamanya jadi business woman ya. Intinya seperti ini saudara-saudaraku yang pekerja malam ya, jangan terus kerja malam, tidak baik ya. Mending kita cari uang halal. Tidak apa-apa sekarang mungkin tidak cari uang halal, tapi sambillah cari pekerjaan, maksudnya skill ya, cari kursus ke apa. Nanti kalau sudah pintar berhenti kerja seperti itu semuanya ya. Ini saudara-saudara saya yang ladies yang pekerja malam ya, berhenti bekerja seperti itu ya. Tidak bagus. Cari uang halal saja seperti itu. Jadi Devita di sini kasih ya kayak ini ya, kayak ustazah ya. Kayak ustazah. Ya sudah, aku mau ini sudah mau hampir setengah jam saya kultum. Semoga video hari ini, motivasi hari ini saya kultum bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah jam berapa? Ini sudah mau hampir jam 1. Kalau nanti kameranya on terus seperti ini, mulut saya tidak berhenti berkicau. Mending saya tutup saja, saya fokus mengemas rotiku. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.